Semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan itulah pusat kekuatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Catat itu, bukan satu agama. Fanatiklah beribadah, tapi jangan fanatik beragama. Kalau fanatik beragama, anak bangsa ini udah gak ada lagi. Tanah tumpah darah Indonesia yang mulia dan suci. Indonesia tidak bisa dihancurkan dengan peluru kendali apapun. Tak ada yang bisa menghancurkan negara. Darah-darahnya sudah berserakan di mana-mana. Tulang-tulangnya sudah berserakan di mana-mana. Ada yang di gunung, di lembah, di laut. Tidak ada ideologi lain di kolong langit ini, di bumi persada ini, kecuali ideologi Pancasila. Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias L. Tobing. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Pengurus Organisasi Setia Kita Pancasila. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para undangan tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini ketika kita mendeklarasikan organisasi Setia Kita Pancasila yang baru saja disampaikan oleh Ketua Umum. Saya ingin menggarisbawahi bahwa acara ini kalau tidak ada campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita tidak bisa menyelenggarakan ini. Rencana hari ini adalah rencana yang paling indah bagi kita yang ada di sini, dan khususnya nanti bagi masyarakat luas, bangsa dan negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Kerajaan Mataram. Tapi sejak Indonesia merdeka, potret bangsa tidak luput dari setiap hari kalau lihat di TV. Apa yang terjadi? Konflik sesama anak bangsa, konflik sesama agama, konflik sesama antar agama, konflik sesama suku, antar ras, antar golongan. Coba lihat potret ini. Saya berharap kehadiran organisasi ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas, bisa nggak kita berdiri untuk mempersatukan semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan ini. Ini tugas yang sangat berat. Sekarang mengapa semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan itu yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan? Karena semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan itulah pusat kekuatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Catat itu. Semangat. Kita sudah mendeklar Indonesia ini 1945 yang diawali dari kebangkitan nasional 1908, diteruskan oleh Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan Indonesia. Catat itu, bukan satu agama. Agama tempatkanlah di ruang pribadi Anda, di hati dan pikiran Anda. Tapi agama jangan mengatur negara. Karena kalau kita beragama, semakin kehidupan kita harusnya semakin baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan hidup untuk agama. Kalau hidup untuk agama, akibatnya apa? Fanatik. Nah, kalau sudah fanatik, kita terpecah belah. Aku yang benar, kamu yang salah. Kamu salah, aku yang benar. Kebenaran diadu-adu di negara ini. Lihat apa akibatnya. Darah bercucuran, bertumpahan ke bumi persada ini. Ibu Pertiwi ini menangis melihat anak-anaknya
ya, pada mati, pada berkorban, bercucuran darah tanpa ada tujuan. Jadi kita harusnya seperti apa? Kalau kita agama itu untuk kebaikan di dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harusnya kita semakin baik, semakin baik, semakin. Fanatiklah beribadah, tapi jangan fanatik beragama. Kalau fanatik beragama, anak bangsa ini udah nggak ada lagi. Pertanyaan yang harus kita jawab, mengapa kita seperti ini? Konflik terus menerus, tak ada hentinya. Dan sejak kita merdeka sampai saat ini, ribut melulu yang gak jelas tujuannya. Padahal kita harus setia sama amanat konstitusi. Kita harus setia kepada apa yang sudah diamanatkan di konstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak disebutkan situ bangsa Indonesia yang beragama apa, tidak ada. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak disebut tumpah darah Arab, tumpah darah Batak, tumpah darah Jawa, tidak. Tanah tumpah darah Indonesia yang mulia dan suci. Itu maka tadi lagu dengarkan itu, hikmati lagu itu 3 stanza itu. Tidak ada di situ melindungi segenap bangsa Jawa. Tidak ada di situ berkata melindungi segenap bangsa Batak. Tidak. Nah, saya selaku pembina ingin menyampaikan hal-hal yang penting ini. Kenapa? Saya beritahu semua, kita harus sebarkan ini, bahwa pusat kekuatan kita, pusat kekuatan bangsa dan negara ini terletak di semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Bukan semangat persatuan dan kesatuan yang bukan keindonesiaan. Terjemahkan itu. Indonesia tidak bisa dihancurkan dengan peluru kendali apapun. Tak ada yang bisa menghancurkan negara ini dengan peluru kendali kayak dengan bom atom, tidak. Tapi hancur negara ini kalau semangat persatuan dan kesatuannya itu sudah redup, hancur babak belur. Kita berkelahi sesama anak bangsa. Senjata Indonesia untuk menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan adalah senjata sistem sosial. Musuh bisa masuk ke Indonesia, tapi dia nggak bisa keluar. Itulah Indonesia. 3,5 abad kita dijajah, masih eksis nggak bangsa ini? Hanya dengan bambu runcing. Semangat itulah yang paling penting. Saya mau sampaikan juga ya, kalau kita begini terus, para founding fathers yang sudah mendahului kita, yang sudah mengorbankan jiwa raganya, itu di alam baka itu menangis, kok anak bangsaku ini seperti ini. Darah-darahnya sudah berseceran di mana-mana, tulang-tulangnya sudah berserakan di mana-mana. Ada yang di gunung, di lembah, di laut. Dia sudah mengorbankan apa yang harus dia korbankan. Harta yang paling berharga, apa itu? Jiwa raganya. Dia tidak pernah minta diagungkan. Jasa dan apa yang dikerjakan, tidak. Dia tidak pernah minta itu. Tapi cukup melanjutkan perjuangannya. Makanya kalau organisasi ini tidak punya semangat melanjutkan perjuangan para pahlawan, para pendahulu kita yang mereka sudah mengorbankan jiwa raganya, hanya mengisi kemerdekaan ini kita tidak bisa, hanya dengan ribut-ribut. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, ya, sekarang dunia ini sedang menghadapi apa? Pembasmian nyawa manusia secara besar-besaran dan massal. Lihat di belahan dunia mana sekarang korban sudah berjatuhan. Pembunuhan secara massal. Apakah itu akibat perang? Mau perang itu perang nuklir, perang apapun. Bahaya kelaparan, bencana alam, wabah penyakit. Tapi ada satu pembunuh yang paling kejam, paling dahsyat dan paling bengis. Daya hancurnya luar biasa. Jutaan manusia bisa hancur. Jutaan manusia bisa jadi
kepemimpinan. Lihat, kalau ada pemimpin yang nggak punya kepemimpinan, bayangkan Hitler itu kurang apa yang banyak? Pemimpin punya kepemimpinan nggak? Berapa juta manusia mati dibikin sama dia? Sama dengan Indonesia ini, kita butuh kepemimpinan negarawan yang berkarakter apa? Keindonesiaan, bukan berkarakter, bukan keindonesiaan. Makanya saya harapkan, saya garis bawahi ya, saya berikan tekanan kepada organisasi ini supaya menciptakan menjadi pemimpin yang memiliki kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Semua bangsa punya nasionalisme, tapi kita berbeda. Bayangkan berapa suku bangsa kita, berapa bahasa bangsa kita. Kalau kita tidak satu nusa satu bangsa yang baru kita dengarkan dan kita nyanyikan, mau jadi apa bangsa ini? Pusat kekuatan kita bukan terletak pada seseorang, bukan pada Bung Karno, bukan pada Pak Harto, bukan pada siapapun. Tapi pusat kekuatan kita itu ada di semangat persatuan dan kesatuan. Saya mau garis bawahi lagi. Lihat Broz Tito. Ketika Yugoslavia pusat kekuatannya diletakkan pada satu orang, apa yang terjadi? Begitu Broz Tito mati, bubar Yugoslavia. Tapi Indonesia sampai hari ini tetap ada, tetap eksis. Kewajiban kita, ya, kewajiban kita semua anak bangsa selaku pemangku kepentingan dan pemegang kedaulatan. Kita harus berjuang. Kita harus mengawal, kita harus melindungi nilai-nilai yang ada di Pancasila dan perintah amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada ideologi lain di kolong langit ini, di bumi persada ini, kecuali ideologi Pancasila. Itu yang harus menjadi kekuatan kita. Itu yang harus menjadi kita junjung tinggi. Itu baru disampaikan tadi oleh kita sudah membacakan teks Pancasila. Tapi hati-hati, teks Pancasila bukan disebut satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan. Nilai yang terkandung di dalamnya itu yang perlu kita pahami dan kita implementasikan di bumi persada Nusantara ini. Kalau ada yang bertanya, setia kita Pancasila itu apa? Kok nggak kita setia Pancasila? Setia kita itu kepanjangan daripada ke, pada, I, Indonesia, T, tanah, A, air. Jadi kita itu kepada Indonesia tanah air. Pancasila, tanah air Pancasila itu cuma di Indonesia. Tetapi mau saya sampaikan pada kesempatan ini, nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu ciptaan yang Maha Kuasa. Ketika Adam diciptakan menjadi manusia pertama, dia sudah bertuhan. Tuhan menciptakan nilai-nilai itu. Adam ciptaan Tuhan, Hawa ciptaan Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab juga ciptaan Tuhan. Kasihan dia lihat Adam sendirian. Oh, enggak manusiawi, enggak beradab dia. Ciptakanlah Hawa supaya mereka bersatu. Kok kita ini cucunya pada ribut semua? Itu nilai-nilai Pancasila udah di sana. Hendaklah yang sudah dipersatukan jangan diceraikan, dipisahkan. Nilainya ada di sana. Musyawarah untuk mufakat. Tuhan bermusyawarah sama manusia pertama itu. Bermufakat, Adam, jangan makan buah itu ya. Semua buah itu boleh kalian makan, kecuali satu itu jangan. Kalau kau makan mati kan? Tapi sudah musyawarah enggak? Sama dengan kita ini, kita sudah musyawarah enggak untuk mufakat bahwa Pancasila satu-satunya ideologi di bangsa ini. Tidak ada yang lain. Tapi kenapa kita nggak berani? Kita harus berani. Organisasi berdiri. Organisasi ini berdiri karena ada ide dan filosofi ya prihatin terhadap nasib bangsa ini.
Tapi jangan sampai nanti organisasi ini juga jadi pengacau. Saya selaku pembina tegas pada saat deklarasi ini. Deklarasi ini cuma sekali seumur hidup. Musyawarah sudah ada, sudah diajarkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Makanya Bung Karno tidak berani membilang, saya pencipta Pancasila. Saya hanya menggali. Boleh nggak saya bilang saya menggali? Saya menggali. Keadilan sosial, begitu adilnya Tuhan. Nilai-nilai keadilan. Jadi jangan bilang kita ini yang menciptakan Pancasila. Tidak, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya ingin saya sampaikan, ya, bahwa saya menggarisbawahi apa kebijakan yang harus kita lakukan ke depan. Kebijakan itu, what to do, apa yang harus kita lakukan, itu kebijakan. Strategi, how to do, bagaimana melakukan kebijakan itu. Makanya nanti selesai ini kebetulan kita akan di penghujung 2020. 2021 kita harus melaksanakan apa? Kaderisasi kepemimpinan. Sekarang sangat sulit mencari great leader. Kalau good leader banyak. Ya, good leader itu pemikirannya bagaimana supaya pengikut saya banyak. Wah, kalau bisa pengikut saya berjuta-juta. Bukan itu. Kalau great leader, bagaimana menciptakan kader-kader bangsa. Itu tugas pokoknya dia. Misinya kita itu. Karena di dalam organisasi ini ada generasi-generasi penerus, ya, generasi-generasi pembaruan. Bagaimana mencetak kader, bagaimana membimbing kader, itu namanya great leader. Kalau good leader, bad leader itu, wah, bagaimana saya supaya banyak pengikut. Ya. Kalau good leader, dia hanya rotasi. Tahun ini saya sekretaris, besok ketua. Tahun ini saya letnan 2, besok letnan 1, 2 tahun kemudian. Itu namanya good leader. Kalau great leader, ada acuannya. Apa acuannya? Tidak ada, tidak lain. Nilai-nilai yang terkandung di Pancasila dan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pedoman ini. Inilah arah kebijakan yang saya sampaikan pada saat ini selaku pembina. Itu garis besarnya tidak boleh keluar dari konstitusi. Kalau ada yang keluar dari konstitusi ini, lebih bagus tinggalkan organisasi ini. Nah sekarang strateginya apa? How to do. Strategi itu how to do up. Bagaimana kita berbuat ke depan? Ya, kita harus menentukan target organisasi ke depan, programnya seperti apa, tapi tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, karena kita sudah sepakat bahwa Pancasila itu yang terkandung di dalamnya adalah the way of life bangsa Indonesia. The way of life, Grondslag, Weltanschauung. Artinya apa? Tindakan apapun yang diambil di negara ini, di organisasi ini, harus berpedoman kompas. Makanya good leader, great leader itu selalu dia punya acuan, kompas, pedoman. Kemana saya harus bertindak? Tolong dicatat ini ya. Saya tidak selamanya hidup. Yang pasti adalah pensiun dan mati, itu pasti. Ya, tidak ada yang kekal abadi gara-gara kakek moyang kita sudah makan buah yang benar dan yang jahat itu. Ya. Nah sekarang bagaimana kita bertindak adil? Karena keadilan sosial. Caranya bagaimana? Ya musyawarah untuk mufakat. Kekuatannya di mana? Semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan karena si A ini saudara saya, si B ini tidak. Tidak ada pandang bulu, karena di situ tidak ada tertulis itu.